Itu dia, harus mulai dulu men. Untuk memulai bisnis harus berani. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Kiki. Pada kesempatan kali ini gue mau nyicipin salah satu kopi dari kedai akal-akalan kopi. Nah, di sini udah ada 6 menunya dan di sini dibagi menjadi 2 kategori. Nah, yang sebelah sini di kiri gue ini non coffee dan ini coffee. Nah, kalau non coffee ini sendiri dia nggak ada, ini juga non coffee. Dia nggak ada kopinya, tapi kalau lu yang mau beli di sini, mau pilih yang lu ketika lu nggak suka ngopi gitu ya, nggak demen ngopi, tapi ada nih pilihannya, ada yang non coffee, ada yang coffee. Nah kali ini gue mau nge-review salah satu dari varian menu ini nih. Nah sekarang waktunya kita cicipin nih kopinya. Kalau gue pengennya pakai es langsung. Tapi ada 2 opsi. Kalau lo pengen dinginin dulu pakai freezer bisa, atau kulkas. Kalau gue lebih enakan pakai es. Langsung kita masukin aja nih. Oke, langsung kita masukin aja. Sebenarnya bisa diminum langsung gitu. Dari kulkas kan udah dingin, cuman biar lebih ini aja nih, biar melek nih, biar segar. Langsung. Asik banget nih. Kayaknya segar sih ini. Dilihat dari looknya udah mantap nih. Langsung kita cicipin. First impression gue ngerasain ini ya udah pasti enak ya. Karena emang ini kopi yang paling direkomendasikan. Di sini bisa gue jabarin kopinya sama manisnya tuh balance ya, nggak mendominasi antara kopi, lebih mantepan kopi atau manisnya. Dan susunya juga seimbang, nggak dominan banget. Pokoknya semuanya ini, coba sekali lagi. Tuh, bener rata, semuanya tuh seimbang. Jadi ini Bu Novi adalah butterscotch coffee karamel yang dimasak dengan butter. Jadinya rasanya tuh kayak begini. Lo wajib beli nih, wajib order akal-akalan kopi yang rasa Bu Novi ini emang bener sih rekomendasi dan nggak bohong. Dan juga ada varian rasa lain yang lo emang nggak demen kopi, bisa ada ini yang non coffee nih, sebelah sini, sebelah kiri gue. Dan overall sih mantep sih ini. Maksud gue nggak kalah nih dengan harga 15.000 anak gang juga bisa beli, nggak usah ke kafe. Gue tahu nih buat lo yang low budget, yang lagi ngehemat duit, ini bisa jadi rekomendasi buat lo semua. Karena emang maksud gue ini standar lah, murah dan rasanya mantep, nggak kalah sama yang di kafe-kafe yang brand sudah besar lah. Dan ini worth it banget, 15.000 lo wajib order. Dan abis ini gue mau ngobrol salah satu founder dari Akal-Akalan Kopi. Tapi gue habisin dulu nih kopinya, baru gue ngobrol sama dia nih, oke? Halo teman-teman semuanya, tadi gue barusan abis nyicipin atau nge-review kopi dari Akal-Akalan Kopi yang namanya Bu Novi, dan ternyata enak banget. Sekarang gue udah ketemu sama ownernya. Apa kabar? Baik. Ini namanya Raka Maulana. Umur lu berapa bro? Umur gua 23. Sesuai judul nih, tren bisnis anak muda di era pandemi. Cocok nih, umurnya masih 23 tahun. Belum berkeluarga kan? Belum. Masih bujang. Masih bujang. Insya Allah masih bujang ya. Kan namanya Akal-Akalan Kopi nih. Itu apa maksudnya Akal-Akalan Kopi? Filosofisnya gimana itu? Jadi gini, Akal-Akalan Kopi itu gue terbentuk dari 4 orang. Oh iya. Iya, jadi dari 4 orang ini dulu gue sepedaan bareng. Oh iya. Sepedaan bareng sampai ada temen gue namanya Cutuy. Salah satu. Siapa? Cutuy. Oke. Iya, salah satu founder si Akal-Akalan ini juga. Jadi ketika gue main sepeda dan
ada salah satu ban sepeda temen gue yang bocor. Dia bisa buka ban sepeda itu cuman pakai tangan cuy. Cuman pakai tangan Buset. kosong. Gokil. Tangan kosong tuh ya kan. Sampai salah satu temen gue juga ada yang bilang kayak, lu apaan aja bisa diakalin tuh gitu kan. Dulu ada tuh namanya hashtagnya akal-akalan cuy. Nah dari situ gue tercetus sama kayak ketika gue milih nama buat kayak, oh kita mau buka kedai kopi nih gitu kan, kira-kira namanya apa gitu. Ya gue bilang dong ke mereka, lu mau nama yang bercanda atau nama yang serius gitu kan. Karena nanti nama itu ngebawa konsep si usaha kita sendiri gitu kan. Sampai si yang satu juga bilang kayak, ya udah akal-akalan kopi aja gitu kan. Dari sekian banyak nama, gue tertarik sama nih nama. Oh berarti udah disiapin nama-nama lain selain akal-akalan kopi? Iya benar. Dan terpilihlah akal-akalan kopi itu. Akal-akalan kopi kayak. Berarti historinya dari tadi yang lu ceritain. Iya, itu selain catchy juga ya ada ceritanya juga gitu kan. Iya. Ada cerita di balik namanya juga, jadi nggak asal kayak. Oke, boleh Gitu kan. Nah kok ini lu bangun usaha ini sejak kapan nih berdirinya? Berdirinya sebenarnya sih dari bulan lalu sih. Gue udah mulai kayak pre-promo gitu dari bulan lalu. Cuman produknya sendiri baru launching kemarin tanggal 20 Agustus. Gue udah mulai buka open order dan udah mulai produksi juga. Oh iya. Tanggal 20 Agustus kemarin. Berarti pra-nya itu di bulan apa tuh? Juli ya? Bulan Juli betul. Juli tuh lu udah nyiapin tuh udah apa yang mau konsep, lu garap nih. Iya. Lu di sini akal-akalan kopi ini ada kopi apa aja sih? Kalau Secara keseluruhan yang lu jual nih? saat ini yang gue jual tuh ada 6 menu. Ada 3 varian kopi sama 3 varian non kopi. Oh iya. Jadi untuk si kopinya gue punya Bunovi yang udah lu cobain tadi. Itu butterscotch in coffee. Ada juga Banovi, banana in coffee. Berarti itu agak kepisangan gitu ya? Iya, sesuai namanya gitu kan. Sama ada satu signature kita namanya Akal Sehat. Oh, oke. Kopi akal sehat. Sama untuk 3 rasa non kopinya gue ada red velvet, ada hojicha, sama ada creamy aren. 3 rasa ini kayak 3 rasa non kopi ini buat lo orang yang nggak suka ngopi tapi pengen beli produk gue gitu kan. Oke. Gue ada berarti alternatifnya. ada opsionalnya. Gitu. Betul. Nah, ini kan ada 2 ukuran nih. Kalau boleh tahu ini berapa mili nih? Buat yang kecil ini 250 mili. 250. Kalau yang gede ini 1 liter. Jadi kalau lu kurang puas sama yang kecil, lu bisa beli yang 1 liter. Nah biasanya nih kalau yang gede-gede gini biasanya tuh dibeli sama kayak orang-orang kantoran. Kantor yang bisa buat sharing gitu. Iya, yang bisa buat joinan gitu. Nah kalau lu mau beli yang satuan nih cocok nih buat kayak gue editor nih, ngantuk minum ini ngejreng mata. Buat mata tuh nggak ngantuk. Kalau lu buat nongkrong anak gang nih, gua kasih tahu sama lu. Enak nih, kalau yang kayak begini bisa santai. Tapi kalau yang ini, kalau lu sendirian di rumah mencari inspirasi, Anda bisa beli yang ini. Oh ya, kalau lu di sini tuh proses produksinya gimana sih? Untuk proses produksi sendiri gue mulai malam sih. Malam tuh? Malam, karena dari gue berempat ini pagi sampai sore tuh gue punya kesibukan masing-masing karena gue pribadi masih kerja. Lu punya kerjaan. Gue punya kerjaan tetap. Iya. Berarti ini adalah bisnis sampingan gue. Iya. Gue mulai produksi itu jam 8 malam startnya. Jadi gue mulai buka pre-order itu dari pagi sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam gue mulai produksi. Di sini akal-akalan kopi itu sistem ordernya gimana sih? Sistem ordernya itu kayak yang tadi gue sebutin. Jadi gue pre-order satu hari jadi gitu kan. Jadi lu order hari ini, besok ready. Oke. Dan open ordernya itu sampai jam 8 malam setiap harinya. Dan itu kita bisa mengakses ini barang di mana nih aksesnya? Buat sementara sih cuman by WA. WhatsApp aja. Sama DM Instagram ke akal-akalan kopinya sendiri. Pokoknya ini tercantum di sini, Instagram, WA di sini semua, oke? Buat kalian yang mau order, nih di sini nih, gue kasih nih, nanti gue ngedit nih soalnya. Jangan lupa order, Bray. Jangan lupa order. Gue pengen nanya personality ke lu nih. Oke. Tentang ide usaha ini itu pertama lu bangun tuh kayak gimana sih? Konsepnya kan perlu dipikirkan tuh. Penjualan seperti apa? Tuh gimana lu cara memulainya? Gue terinspirasi sama orang-orang yang seumuran gue.
mereka bisa start buka kedai kopi di usia yang nggak jauh beda sama gue, bahkan lebih muda ada. Oh gitu. Jadi gue terinspirasi sama mereka, gue pelajari hal-hal yang dasarnya untuk buka sebuah kedai kopi gitu kan, atau jualan produk kopi seperti ini kayak gimana. Gue pelajarin dari mereka sampai gue ketemu tim yang 3 orang tadi, ya berempat. Gue sharing ke mereka sampai ketemu jawabannya seperti apa. Kita tentuin konsep, nama, and finally jadi yoi. Jadi untuk anak-anak muda nih, apalagi di era pandemi gini kan, maksudnya lagi emang ekonomi lagi ya absurd banget lah. Gimana caranya kita tuh memulai biar oke lah, beraniin dulu nih, baru, iya nggak sih? Harus mulai nekat sih. Iya itu dia, modal nekat tuh teman-teman. Buat lo jangan kayak berpasrah diri lah sama keadaan. Soalnya mau mulai kapan kalau emang kita pasrah mulu? Soalnya kan pandemi ini kita nggak tahu nih kapan selesai. Betul. Itu dia, harus mulai dulu men. Untuk memulai bisnis harus berani. Mulai aja dulu. Nah, ketika lo membuat bisnis, apalagi nih kan krunya, itu gimana cara lu meng-create sebuah tim yang emang bisa, oke nih gue percaya dan gue bisa jalan sama mereka. Itu gimana tuh? Sebenarnya gue nggak nyebut mereka karyawan gue sih, karena mereka tuh tim gue, lebih tepatnya. Tim ya. Mereka tim gue. Tim. Itu di sini nggak ada bosnya siapa, nggak ada karyawannya siapa, nggak ada. Rata ya. Semua rata. Gue nyebutnya tim. Cuman karena mungkin ya di sini yang lebih berpengalaman di bidang ini adalah gue. Jadi gue yang coba buat mendevelop mereka kayak gini loh caranya lu kerja di sebuah kedai kopi gitu. Walaupun lu nggak sekarang ini kita nggak buka offline store, tapi cuma online store doang. Tapi lu tetap sama workflow ketika lu beneran di bar beneran gitu loh. Nah gue ngasih tahu ke mereka, gue sharing sih lebih tepatnya, sharing ke mereka gini loh caranya kalau lu kerja di bar, workflow-nya tuh seperti ini, dari sini ke sini gitu. Dari proses produksi sampai pemasaran tuh lu udah lebih tahu lah, sedikit lebih ada experience di situ, jadi makanya gue sharing ke mereka biar mereka bisa pahami sendiri, cari tahu sendiri, sampai makanya gue beraniin diri buat buka si akal-akalan kopi ini gitu. Biasanya nih kalau bisnis anak muda ini sering terjadi nih di kalangan kita, seumuran kita tuh masih pada egois ya nggak sih? Bener. Kalau anak muda tuh egois banget men. Kayak misalkan dari segi waktu mungkin dia nggak bisa ngebagi waktu, dari segi duit dia pengennya menang banyak, nggak sih? Nah itu sebenarnya bisnis yang emang ya mohon maaf ya kayak nggak panjang umur sih kalau emang kita masih egois, masih mentingin diri sendiri tuh kayak. Sih. Nah itu dia tuh. Buat lu yang mau usaha, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Oke, berarti tim dari akal-akalan kopi ini adalah teman nongkrong lu dong, berarti semuanya. Bener, semuanya teman nongkrong gua. Berarti udah kenal lah satu sama lain ya. Chemistry-nya udah dapet. Chemistry gua udah dapet. Nah, gitu. Jadi kalau emang belum kenal, terus main asal bikin usaha aja yuk, kita ngajakin ke orang belum kenal tuh emang hati-hati, nggak bisa dipercaya tuh orang-orang kayak gitu. Soalnya belum kenal satu sama lain, nih nggak. Main nongkrongnya belum lama, belum jauh. Belum kenal pribadian masing-masing. Iya, emang harus kenal dulu. Mau dari secara pribadi atau gimana tongkrongan, itu penting tuh buat tips membuka usaha anak muda. Sehari lu bisa dapat berapa nih omset dari penjualan akal-akalan kopi ini? So far sampai sekarang buat omset gue sendiri tuh per hari gue bisa ngasilin sekitar 20 sampai 25 botol sehari. 20 sampai 25 botol sehari. Itu mix antara yang 250 ml sama yang 1 liter sih. Oh gitu. Buat sekarang tuh customer gue kebanyakan tuh dari teman-teman gue yang kerja di kantor. Oh iya. Mereka pernah coba menu gue, pernah coba produk gue, dan mereka tawarin ke teman kantornya, sampai finally mereka kayak ya udah nih order di tempatnya si Raka aja gitu. Oke. Dan disitulah pundi-pundi lu mulai pundi-pundi cuan gue tuh di situ. Iya. Nah itu tadi gue habis bincang-bincang sama Raka, salah satu founder dari Akal-Akalan Kopi. Buat teman-teman yang mau buka usaha, itu tadi tipsnya udah kita ceritain gimana caranya buka usaha, apalagi anak muda.
yang masih lantang luntung di rumah nggak ngapa-ngapain, Anda wajib waspada ya. Soalnya masa depan Anda suram. iya itu dia, jangan sampai suram. Tuh bahaya tuh. Harus ada movement lah dari kitanya sendiri ya. Dari diri sendiri. Bro, thank you waktunya udah mampir ke sini. Thank you udah mampir ke tempat produksi kita yang sederhana ini. Asik, tapi kopinya mantap. Buat teman-teman nih yang punya usaha, kalian bisa komen DM Instagram kita. Siapa tahu bisa kita review, ya nggak? Dan jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa tahu aja video-video kita selanjutnya bisa menginspirasi kalian semua di kalangan anak muda. Yoi. Dan see you on the next video. Bye.